Cek cek aman aman. Oke, sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai dengan hari ini, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa eh, bertatap muka ya, walaupun via virtual seperti ini, bisa menimba ilmu dari guru, gitu kan, masih diberikan kesehatan walaupun sedang pandemi seperti ini, masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita sebuah risalah yang sangat indah dan mulia ini, gitu kan. Jadi beruntunglah kita sebagai seorang muslim yang menjadi pengikut Rasulullah. Baik, teman-teman, mari kita buka mentoring kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kita sudah dibersamai oleh pemateri kita ya, Ustadz Win Ariga, kan sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa UTS. Beliau pernah menjadi Warek 3 ya, bidang kemahasiswaan tahun 2000, terakhir 2019 ya. Iya. Iya. Beliau barusan menyelesaikan studi di Polandia, studi S2. Nah, baik, sebelum itu kita simak ya, kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Noval. Ana persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Terdengar? Aman-aman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naufal. Suara saya kedengaran jelas teman-teman? Suara saya kedengaran? Agak Kecil, suaranya kecil. Kurang kedengeran Bang Rahmat. Ya. Ini kedengaran? Ya, sip. Aman. Mantap. Oke, bentar. Cek, halo kedengaran? Kedengaran. Sip. Ya baik, terima kasih ya Novel sudah membacakan tilawah pada pagi hari ini. Semoga menambah keberkahan kita pada mentoring pertama kita di bulan suci Ramadan ini ya, di bulan yang mulia ini. Baik, selanjutnya akan ada beliau anak persilakan. Halo Ustaz. Nggak kedengeran suaranya. Suaranya jauh lagi Bang Rahmat. Masya Allah. Ini kedengaran? Nah, sip. Nanti kita Iya, bacain. syukron Novel ya yang sudah membacakan kalam ilahi di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Selanjutnya akan ada sedikit pengantar dari Ustadz Iwan selaku Kepala BPKO UTS. Kepada beliau, ana persilakan. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzim. Yang saya hormati pembicara kita Pak Win Ariga Mansur Malonga SPI M Engineering, Warik 3 UTS 2016-2019. Saya cuma melanjutkan beliau saat itu. Kemudian para mentor mahasiswa UTS angkatan 2017 sampai 2019. Puja dan syukur kita mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia, majelis yang dikatakan akan didoakan oleh para malaikat dan dicurahkan rahmat dari Allah hingga akhirnya majelis ini. Dan terutama kita masih diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Program mentoring ini program yang kita lakukan sejak dulu di UTS untuk meningkatkan karakter mahasiswa. Dan untuk semester genap, memang sedang pandemi, kita seperti semester kemarin, kita menggunakan sistem virtual. Pertanyaannya kenapa nggak dari sebelum UTS, Pak? Nah, karena memang ada proses di Monef beasiswa itu yang agak belum bisa agak cepat, sehingga khawatirnya kalau kita sebelum UTS nanti bingung. Sedangkan kemarin saja pas ditanya oleh kita, ini Monef untuk semester berapa, masih bingung, gitu kan? Jadi ini Monef semuanya udah selesai, hingga yang virtual ganjil kemarin tanggal 29 April sudah saya kirimkan siapa yang aktif. Dan untuk semester genap ini di bulan Mei ini 5 kali pertemuan setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Pembicara pertama Pak Win Ariga, pembicara kedua Sabtu depan Dr. Huwailid LCMA alumni Yordan, pimpinan salah satu pondok pesantren di Lombok Barat. Pertemuan ketiga itu Tuan Guru Abdul Manan, Ketua MUI Kota Mataram. Pertemuan keempat nanti Pak Yusron Saud, Ketua Komisi Informasi dan Penyiaran Daerah NTB. Dan yang terakhir salah seorang anggota DPR RI dari Sulawesi Tengah. Nah, saya berharap kita senantiasa memberikan waktu untuk kegiatan mentoring ini sesuai dengan porsinya, karena memang kehadiran kita akan menjadi salah satu kriteria dan aspek yang dimonef dalam beasiswa, yaitu keaktifan selama pembinaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau
pagi hari ini ada beberapa hal yang kurang berkenan terkait dengan persiapan teknis dan lain sebagainya. Dan termaksud saya barusan belum nggak bisa unmute akun saya. Akhirnya kita minjem akunnya Anoval. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada Pak Win, kita semua di UTS. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua di bulan suci ini. Jangan lupa jaga kesehatan kita semua, karena memang pandemi ini harus kita sikapi dengan porsinya. Kalau memang tidak, nanti kita sendiri yang akan terkena pandemi dan banyak aktivitas kita yang terbengkalai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Iwan ya yang sudah memberikan sedikit pengantar. Jadi langsung saja teman-teman gitu kan. Tema kita pada pagi hari ini adalah peran pemuda dalam menyelesaikan permasalahan umat gitu kan. Nah, masalah kita di negeri ini sebenarnya sangat banyak gitu kan, apalagi terkait dengan umat. Dan sekarang adalah pertanyaan besarnya adalah peran kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa mungkin khususnya kita bisa apa gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba dibumbuhi oleh mantan pemuda juga ya. Kalau mungkin sekarang masih pemuda saat ya. Pernah menjadi aktivis di masanya gitu kan. Sekarang juga masih semangatnya masih gitu kan. Nah, mungkin langsung saja Ustaz mungkin diberikan bumbu-bumbu atau ilmu-ilmu kepemudaan mungkin gitu kan ya. Fadhal Ustaz Uin, Ana persilakan. Oke. Syukron ya. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman mahasiswa dari Universitas Teknologi Sumbawa yang saya cintai, ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa saling berkumpul ya dalam mengikuti aktivitas yang insya Allah positif, dan apalagi aktivitas ini diselenggarakan di bulan yang juga mulia ya. Jadi semoga aktivitas kita pagi ini menambah keberkahan ya, menambah banyaknya pahala yang kita bisa tambang dari bulan Ramadan. Ketika banyak di antara kita jam segini masih tertidur gitu ya, tapi memang mahasiswa UTS luar biasa ya, jam segini masih melek. Ini saya lihat sudah 700 orang yang gabung ya. Ya semoga kameranya dimatiin bukan karena ingin lanjut tidur ya. Jadi tapi karena memang menyimak gitu ya, jadi tidak tertidur. Bismillah. Saya sendiri sebenarnya dalam keadaan yang cukup agak kelelahan karena kebetulan ya lagi dapat sedikit inilah bahan evaluasi diri lah ya, karena ibu udah 2 peran pemuda dalam menyelesaikan problematika umat. Ya. Wah ini agak ribet nih, ya. Agak ibaratnya materi ini bahasanya agak kita naikin dikit. Pembahasan-pembahasan yang sejatinya mungkin
mungkin ya pembahasan ini agak tidak umum bagi kita yang kebanyakan gitu ya. Karena kebanyakan ini kan kalau materi-materi zaman sekarang ini kan pemuda menghadapi generasi milenial apa generasi yang sekarang apa segala macam lah gitu ya. Pemuda menjadi pemuda sukses yang kaya apalah menjadi pemuda yang ini gitu. Tapi sekarang ini kita ngomongin pemuda dan umat gitu. Jadi pemuda yang mikirin umat gitu. Jarang-jarang nih kita akan bahas masalah kayak gini ya. Jadi bukan memikirkan tentang diri kita sendiri, tapi kita sedang memikirkan tentang sebuah generasi, memikirkan tentang sebuah masyarakat, ya, yang ya ke depan mau tidak mau kita akan hidup di dalamnya, ya, larut di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, gitu. Saya sharing ini ya, sharing PowerPoint ya. Saya kebetulan masih sempat buat PowerPoint. Ya, semoga nggak berantakan. Bisa ya saya share ya? Ya, boleh, Sir. Ini mau di Bisa kayaknya ya. ada nge-share. Oh, Lihat? aman, Sat, aman. Oke. Bentar. Kayaknya agak kok. Bentar ya. Kok nggak ada ya? Oke, ini judulnya Peran Pemuda dalam Menyelesaikan Permasalahan Keumatan. Ya, created by Winariga Mansur Malonga, SPI MSc. Oke. Kondisi umat hari ini, saya ngambil perspektifnya dari para ahli lah ya, dari para tokoh-tokoh keislaman Indonesia hari ini. Ya, di sini saya coba baca-baca kemarin ya kan. Jadi ada pernyataan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan juga Profesor Din Samsudin sebagai tokoh Muhammadiyah. Jadi dua ormas paling besar di Indonesia gitu ya. Jadi saya coba merangkum apa yang beliau sampaikan dalam beberapa agenda seminar ya. Kalau menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, tokoh Nahdlatul Ulama, hari ini perekonomian dan kondisi perekonomian dan sosial umat Islam itu sedang dalam keadaan yang berantakan, ya, sehingga menyebabkan Islam dipersepsikan sebagai agama konflik dan kekerasan. Ya. Jadi diasosiasikan belakangan ini sebagai agama yang memicu konflik, ya. Sehingga akhirnya karena kita disudutkan sebagai kelompok yang sebagai agama yang berbahaya gitu ya, sehingga akhirnya muncul sentimen terutama dari masyarakat barat yang sejatinya kurang pemahamannya terkait dengan Islam, yang melakukan justifikasi terhadap Islam hanya karena urusan-urusan personal ya, maksudnya ada oknum melakukan tindakan terorisme terus diasosiasikan sebagai Islam, padahal itu tidak bisa seperti itu ya. Tapi ya yang namanya media massa, yang namanya juga tidak ada filterisasi informasi, kebebasan ya kan, seperti itu, hingga akhirnya muncullah justifikasi ketidakadilan seperti itu kepada umat Islam. Jadi memunculkan yang namanya Islamofobia. Kebetulan saya pernah di Polandia ya, di negara Eropa. Kalau saya amati memang cukup lumayan kental Islamofobia itu ya. Jadi cukup lumayan kental. Bahkan selalu menjadi isu politik ketika ada proses pemilihan umum. Gitu. Pasti akan menjadi sebuah pertanyaan tuh. Mau diapakan Muslim ke depan? Dan Muslim itu selalu diasosiasikan, ya kita nih Islam ini selalu diasosiasikan sebagai imigran gitu. Dan lebih parahnya lagi diasosiasikan sebagai imigran gelap gitu. Jadi kayak seakan-akan Muslim itu ya diwakili oleh negara-negara yang berkonflik di Timur Tengah, yang dimana ketika mereka masih di daerah mereka adalah para teroris gitu kan ya. Kemudian mereka yang kabur ya karena tidak sepakat dengan pemerintahan kelompok-kelompok Islam garis keras itu, mereka yang kabur rata-rata ke Eropa itu dianggap sebagai yaitu
imigran gelap gitu, atau orang-orang yang dianggap tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki skill dan segala macam. Padahal tidak semua negara Islam kan berkonflik, ya kan? Jadi seperti itu. Tidak semua negara Islam berkonflik. Tapi ya itu ya sekali lagi itu bukan itu di luar dari kekuatan kita gitu untuk mengedukasi seluruh masyarakat gitu yang kebetulan sudah terkontaminasi dengan informasi yang salah. Jadi itu. Jadi kalau menurut Ki Haji Ma'ruf Amin, masalah yang mendasar dari umat Islam itu adalah masalah ekonomi dan sosialnya. Ya, masalah ekonomi dan sosialnya. Dan konflik yang terjadi yang berkaitan dengan kondisi politik internal umat Islam. Ya. Saya akan sedikit coba mengulas ya, karena memang kenapa saya bilang konflik internal? Karena sejatinya negara-negara di Timur Tengah itu kan berperang sebenarnya bukan karena tuntutan agama ya kalau menurut saya, bukan karena ada nilai-nilai agama yang ingin tegakkan, sejatinya enggak juga. Karena kebanyakan kalau kita teliti lebih rasional dengan data-data yang ada hari ini, kebanyakan ya konflik-konflik di Timur Tengah atau di negara-negara yang lain itu pasti urusan tanah, urusan sumber daya alam, dan segala macamnya. Tapi selalu direpresentasikan sebagai seakan-akan adalah perjuangan Islam. Ya memang mungkin ada beberapa yang seperti itu gitu ya. Tapi kebanyakan rata-rata adalah konflik karena konflik politik atau kekuasaan. Kalau menurut Profesor Din Samsudin, yang seorang tokoh Muhammadiyah, umat Islam hari ini bermasalah di segala aspek. Ya, maksudnya segala aspek itu berarti ada pendidikan, berarti ada di budaya, segala macam. Tapi kalau kata beliau, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik, ya, kuantitas umat hari ini tidak mencerminkan kualitasnya. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, Profesor Din Samsudin ini mengatakan kayak begini, umat Islam ini makin lama makin banyak sebenarnya. Contohnya Indonesia. Indonesia ini negara mayoritas Islam secara kuantiti, ya. Jadi secara kuantitas, secara jumlah. Umat Islam Indonesia itu yang terbesar di dunia. Ya. Bahkan di Indonesia sendiri, jumlah populasi umat Islam itu sudah 88%. Ya. Tetapi menariknya, top 10 ya, orang terkaya di Indonesia itu tidak sama sekali disematkan pada orang-orang yang berasal dari kelompok mayoritas. Atau produksi barang pokok, distribusi barang, kemudian penguasaan wilayah ekonomi, segala macam, itu bukan dikelola atau diolah oleh orang-orang Muslim. Jadi seperti itu. Itu yang menyebabkan, makanya ibaratnya kalau kata Profesor Din Samsudin, inilah kalau yang menurut saya adanya ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas umat. Banyak tapi kosong gitu loh. Ya bahasanya kita mungkin yang sering mendengar ya ibarat buih di lautan, ya itulah umat Islam hari ini di Indonesia ya, buih aja. Ya ngambang ngikutin arah arus laut yang kuat gitu. Karena kita ringan. Walaupun banyak ya tapi ringan. Tidak berbobot, kosong. Jadi seperti itu. Dan ini menjadi PR bagi kita semua kan ke depannya, termasuk teman-teman sekalian yang kebetulan saat ini berada di usia yang sangat produktif. Oke. Pak Win paling ngarang-ngarang doang nih. Oh, ya udah, kalau gitu saya akan tampilkan data. Ya, kita coba lihat data. Bisa teman-teman lihat, ini adalah data 2020, jadi yang terbaru ya. Berasal dari Global Terrorism Index atau kita biasa sebutnya GTI. Ya. Dari GTI, coba teman-teman bisa lihat. Dari ranking 1 sampai 27 negara yang paling tidak aman karena kasus terorisme. Nomor 1 Afghanistan, Islam. Nomor 2 Irak, Islam. Nomor 3 Nigeria, Islam. Nomor 4 Syria, Islam. Nomor 5 Somalia, Islam. Nomor 6 Yaman, Islam. Nomor 7 Pakistan, Islam. Nomor 8 India. India walaupun adalah negara Hindu terbesar, tetapi populasi muslimnya bahkan tahun 2030 itu akan menjadi terbesar di dunia. Tapi masyarakat Hindunya juga besar gitu ya.
Jadi mereka tuh karena memang populasinya gede gitu. Jadi walaupun Islam adalah agama nomor 2 paling banyak, tetapi sejatinya jumlah umat Muslim India itu lebih besar daripada Afghanistan, Irak, Nigeria, dan yang lain-lain. Ya, India kita di sini masukin bukan negara Islam lah ya. Republik Kongo, ya, Filipina ini adalah bagian di bawah ya, di bagian Malawi segala macam yang rata-rata mayoritas Islam, Mali, Burkina Faso, Mesir, Libya, ya teman-teman lihat sendirilah dari 1 sampai 27 ini kira-kira kira-kira berapa persen negara Islamnya? Ya 80% lah ya. Jadi kita ini benar-benar ya memang bukan diidentikan ya, tapi memang dari data yang berbicara secara fakta memang banyak organisasi terorisme itu muncul dari kalangan Islam gitu. Itu fakta sebenarnya. Ya. Oke, kita lihat jumlah serangan dan kematian ya dari terorisme berdasarkan region ya, berdasarkan benua. Bukan benua ya. Region itu ibaratnya ya Mediterania, Timur Tengah, ya itu region namanya ya. Coba kita lihat. Yang nomor 1 sangat dahsyat sekali tuh, tinggi banget ya. Itu namanya MENA. MENA itu adalah Middle East dan Northern Africa. Jadi Timur Tengah dan Afrika Utara. Kalau teman-teman tahu, Timur Tengah dan Afrika Utara tidak lain tidak bukan adalah negara Islam. Rata-rata mayoritas negaranya adalah negara Islam. Kemudian yang ke bawah, yang ke berikutnya, yang posisi kedua itu adalah South Asia. Jadi South Asia ini ada Pakistan, ada India, ya, Sri Lanka dan segala macam. Kemudian ada Sub-Sahara Afrika, ya berarti dia di bawahnya Afrika Utara. Ya, jadi Sub-Sahara berarti agak tengah ya, di tengah Afrika. Juga diasosiasikan dengan negara Islam. Kemudian Asia Pasifik, ya di dalamnya ada kita, Indonesia, Malaysia, kemudian Filipina sebagai negara terbesarnya ya. Kemudian Rusia, Eropa, dan Amerika yang rata-rata negara non-Muslim, ya itu berada di urutan paling bawah semua. Dan kalau teman-teman lihat grafiknya jauh sekali, ya, jauh sekali, ya. Sehingga Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, itu pernah menyampaikan seperti ini. Islamofobia, jadi saya sampaikan ya, ada istilahnya itu, kan tadi kalau Ki Haji Maruf Amin bilang ya, kita diasosiasikan sebagai agama kekerasan. Ya, jadi itu masih pada tataran perspektif, masih di tataran pikiran, gitu aja, masih di tataran ibaratnya orang masih menganggapnya itu adalah salah satu ajaran gitu. Islam itu salah satu ajaran yang kebetulan mengajarkan kekerasan versi mereka ya. Nah, tapi kalau udah bicaranya Islamofobia, berarti kalau Islamofobia itu berarti adalah suatu tindakan yang sebagai antitesis ya dari ideologi itu. Dari dalam artian mungkin dalam hal ini Islam gitu ya. Jadi mereka tuh benar-benar melakukan attacking, benar-benar melakukan penyerangan ya terhadap umat Islam. Itu udah levelnya Islamofobia. Karena ketakutan yang berlebihan kepada Islam. Ya, yaitu karena perspektif yang dibangun tadi, yang awalnya ada dalam pikiran, akhirnya jadi tindakan. Ya, tindakan melakukan persekusi, bullying ya, terhadap Islam gitu, atau orang-orang Islam di wilayah Amerika, Eropa, dan yang lainnya. Boris Johnson pada tahun 2019 ya, dikutip dari Business Insider, salah satu koran terkemuka, dia mengatakan bahwa Islamofobia itu adalah reaksi alami, bayangin loh ya, reaksi alami terhadap Islam, dan Islam lah yang merupakan masalah utamanya gitu. Jadi kalau seandainya ya gimana ya bahasanya ya, udah terlalu keras gitu ya. Jadi Islamofobia adalah reaksi alami terhadap Islam, dan Islam adalah masalahnya. Itu kalau katanya Boris Johnson. Jadi kita emang bermasalah menurut versi orang Barat gitu ya. Oke, itu tadi data terkait dengan GTI atau Global Terrorist Index. Sekarang saya bicara tentang HDI, ya. HDI ini Human Development Index. Bahasa Indonesianya IPM, Indeks Pembangunan Manusia.
Ya, jadi apa yang dimaksud dengan IPM? Jadi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu adalah nilai, ya. Jadi suatu derajat, ya, suatu nilai terkait dengan kemudahan dari masyarakat mendapatkan berbagai akses kesejahteraan, ya, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan lainnya, ya. Karena kenapa? Karena logikanya kalau masyarakat itu dekat dan mudah mengakses hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan tersebut, maka seharusnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat ekonomi itu pasti dalam kondisi yang baik, ya. Jadi kalau IPM-nya rendah, itu menandakan bahwa secara birokratis, administrasi negaranya berantakan, tingkat korupsinya tinggi. Biasanya diasosiasikan kayak begitu. Kalau IPM rendah itu pasti tingkat korupsinya tinggi, masyarakatnya terbelakang, pendidikannya nggak bagus, ya kan? Miskin, dan seperti itulah. Diidentikan seperti itu kalau IPM-nya rendah. Nah, sekarang kita lihat peringkat 1 sampai 10 ya dari negara dengan IPM paling tinggi di dunia. Norway, Irland, Swiss, Hong Kong, Iceland, Jerman, Swedia, Australia, Belanda, dan Denmark. Dari top 10 negara dengan IPM paling tinggi di dunia, bahkan satu pun negara Islam itu tidak masuk. Ya, satu pun negara Islam itu tidak masuk. Ya. Dan sekarang kita coba melihat top lowest, ya. 10 negara dengan IPM paling rendah hari ini di dunia. Ini tahun 2002, data tahun 2019, tapi dia publish-nya tahun 2020. Mozambik, Burkina Faso, Sierra Leone, Mali, Burundi, South Sudan, Chad, Central Afrika, Republik, dan Niger. Jadi dari top 5, ya, kita punya 5 negara yang identik dengan Muslim, yaitu Burkina Faso, Mali, Chad, sama Niger. Oh maaf, 4. Ya, 4 yang diasosiasikan sebagai negara Muslim. Dan negara-negara yang lainnya yang di top 10 ini juga bukannya tidak punya masyarakat Muslim, tapi masyarakat Muslim juga cukup besar di situ. Sedangkan Indonesia sendiri ada di nomor 107, ya, IPM-nya. Oke, sekarang saya beralih kepada indeks negara terkorup dan negara paling tidak korup. Kita lihat top 6-nya dulu. Negara paling tidak korup di dunia. Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, Swedia, dan Swiss. Dan saya tidak melihat sama sekali negara Islam di sini. Dan coba kita lihat 6 negara paling bawah tingkat korupsinya. Venezuela, Yaman, Syria, Somalia, dan South Sudan. Ya, kita mengirimkan 3 negara Islam di sana di top lowest, di 6 lowest rank, ya, dari tingkat korupsi Indonesia, tingkat korupsi dunia tahun 2020. Oke, coba kita tarik kesimpulan dulu dari data-data ini. Jadi saya nggak pengen bermain dengan asumsi, ya. Saya nggak pengen bermain asumsi kayak seakan-akan tuh menjelek-jelekan apa segala. Enggak, saya maparin data aja. Jadi karena saya seorang akademisi, saya seorang dosen, jadi saya paparkan data-data. Ini adalah ada metodenya yang digunakan, kemudian ada proses penilaiannya dan segala macam. Dan hasilnya ya ini resultnya tuh ini hasilnya, ya. Oke, kita tarik dulu benang merahnya nih dari data-data ini. Berarti secara global, ya. Jadi Islam ya saat ini kondisinya itu buruk bukan di wilayah lokal, dalam kondisi yang tidak baik maksudnya, dalam kondisi yang tidak kuat, itu bukan hanya di skala lokal, tapi skalanya adalah skala global. Jadi kita tuh lemah bukan hanya di lokal negara-negara Islam, tapi juga di global. Gitu. Secara keseluruhan dari negara-negara kita memang dalam kondisi yang paling payah. Padahal kalau kita membaca literatur, kalau kita beriman ya, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulnya. Sejatinya umat Islam itu adalah umat yang paling berperadaban. Saya sampaikan ya. Dan saya
termasuk orang yang sangat mempercayai itu, bahwa Islam adalah agama yang paling berperadaban. Itulah yang menyebabkan dulu ya Islam itu pernah berjaya gitu maksudnya. Islam itu pernah jaya, artinya itu ada bukti gitu. Sampai 600-an tahun tuh Islam memegang kendali dunia. Dan waktu saya di Eropa, banyak sekali peninggalan-peninggalan Islam gitu di sana. Dan mereka bahkan mengatakan, kalau seandainya bangsa Muslim itu nggak masuk ke Eropa, ya kita masih tinggal di kandang kambing sama kandang sapi. Kita hidup dengan ternak gitu. Karena yang mengenalkan dengan berbagai banyak teknologi yang sekarang tren hari ini, yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, kayak lampu lah, sistem penerangan kota lah, kemudian sistem pemandian, bayangin ya. Karena orang Eropa dulu nggak suka mandi, sampai sekarang sih. Ya karena dingin ya, jadi mereka mandi cuma sekali sehari. Dan sering nggak mandinya malah. Karena saya pernah tinggal di sana. Jadi hal-hal yang kayak begitu tuh yang berkaitan dengan budaya, keberadaban, kemanusiaan, itu sebenarnya semua dimulai dari Islam gitu. Tapi semuanya runtuh. Simple. Keruntuhan Islam itu semuanya bermula dari perebutan kekuasaan, kemudian saling rebutan lahan, sektarian, beda ideologi, misalkan Syiah, Sunni, ya kan segala macam. Kemudian apa namanya? Tindakan-tindakan yang lainnya lah yang sebenarnya itu sifatnya personal tapi dibawa ke urusan umat gitu. Urusan keluarga kan perang antar bani gitu kan. Sebenarnya urusan keluarga gitu, tapi diseret-seret sebagai konflik umat gitu. Inilah yang menyebabkan akhirnya Islam terpecah belah dan sampai hari ini kita belum mampu untuk merekonstruksinya, membalikkan kejayaan itu lagi gitu. Sampai saat ini belum bisa. Oke. Cukup ya terkait dengan permasalahan yang kita hadapi hari ini. Yang berikutnya, kita akan berbicara sedikit tentang pemuda. Jadi pemuda itu adalah salah satu fase perkembangan jiwa manusia yang sedang berada pada titik tertingginya. Ya. Jadi itu adalah salah satu fase. Ya, ibaratnya apa? Artinya teman-teman tidak akan bisa kembali ke masa lalu dan tidak bisa mempercepat kehidupan teman-teman untuk berada di masa depan. Karena dia adalah fase. Jadi kita masuk ke fase itu karena umur kita. Dan kita keluar dari fase itu juga karena umur kita juga. Ya, ibaratnya mau teman-teman paksa mau kayak gimana pun juga ya, kalau misalkan anak baru lahir atau umur 5 tahun ini nggak bisa dikatakan sebagai pemuda gitu ya, nggak bisa. Karena kenapa? Karena umurnya dia butuh waktu gitu untuk masuk ke fase itu. Atau teman-teman umur udah 78 tahun tapi karena pengen nyalek gitu ya, atau pengen jadi bupati, semangatnya adalah saatnya yang muda yang memimpin. Waduh, saya ketawa tuh kalau begitu tuh. Umurnya udah nggak muda tapi jargonnya yang muda yang memimpin gitu. Paradoks sekali ya. Belum mimpinnya udah bohong. Ya seperti itu. Dan fase ini adalah fase paling kuat. Jadi secara fisiologis, fase ini adalah fase di mana manusia itu berada di posisi paling puncak, secara fisik maupun mental. Kenapa saya katakan secara fisik maupun mental berada di posisi puncak? Karena secara fisik, dia bukan anak-anak lagi, jadi ototnya sudah sempurna, tulangnya sudah berkembang dengan sangat sempurna, dan tidak dalam proses pelapukan, gitu ya. Jadi tidak dalam proses mendekati kerapuhan tulang, kerapuhan otot, kerapuhan otak, gitu ya. Jadi pemuda itu berada pada posisi top form, gitu kan ya, dalam posisi top form secara fisik. Kemudian secara mental juga berada pada posisi yang top gitu ya, pada posisi tertinggi. Karena kenapa? Karena di usia rentang 17 sampai 30 itu paling tidak sudah banyak ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam otak kita semua gitu ya. Kalau di sini ada yang bilang bahwa enggak tuh kayaknya belum, wah berarti nggak belajar ya, otaknya masih di bawah gitu ya. Berarti kembali lagi ke SD sampai SMA dulu kalau begitu. Ya, karena di sini pada mahasiswa semua, sejatinya teman-teman ini posisi otaknya teman-teman lagi dalam posisi puncak. Nah, sekarang kita evaluasi diri. Ini kita udah maksimalin apa belum gitu. Simple. Jadi kita tinggal berpikir aja. Saya katanya Pak Win otak saya udah pada posisi puncak. Pertanyaan udah maksimal apa belum ya? Ya kalau teman-teman hari ini masih nggak jelas gitu kan ya.
pikirannya masih main aja, yang ngegame lah, apalah segala macam, pokoknya masih main-main lah pikirannya, ya, meluyur apa segala macam, ya jangan salah ya. Teman-teman tuh hanya akan menunggu bahwa otaknya belum nyampe puncak, gitu kan ya. Tapi suatu umur tuh terus naik, sehingga akhirnya turun gitu. Jadi otak itu tidak akan menghubungi teman-teman, bos lagi di posisi puncak nih, enggak. Tapi kita yang sadar kita berada di posisi apa gitu ya. Tapi normalnya memang ingat, daya analisis, daya kritis itu berada di posisi puncak. Saat menjadi manusia itu adalah ketika secara mental ya, itu adalah ketika masih muda. Makanya anak muda itu identik dengan semangat, ya, identik dengan semangat, identik dengan keinginan mencoba sesuatu, gitu. Terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi itu potensinya, saya sampaikan ya, itu potensinya anak muda. Tergesa-gesanya, keburu-buruannya, itu yang memang harus ada dalam diri anak-anak muda gitu. Contoh nih ya, kalau anak muda Rengas Dengklok saat itu, kalau anak muda di Indonesia tahun 45 itu nggak nyulik tokoh-tokoh tua seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, nggak akan merdeka Indonesia. Kalau Muhammad Hatta dan Soekarno karena udah tua, sudah ditempa dengan banyak apa namanya, kejadian-kejadian yang pernah mereka lewati, mereka udah bisa mengukur resiko secara otomatis di kepalanya ya, udah bisa mengukur resiko, makanya mereka akhirnya selalu melakukan pergerakan secara terukur, ya. Artinya apa? Karena secara terukur, artinya lambat gitu. Untuk menentukan keputusan itu lambat prosesnya. Beda dengan anak muda, mereka memahami sesuatu yang sifatnya ideal, tetapi mereka belum pernah bertabrakan dengan realitas sesungguhnya. Nah, disinilah enaknya nih. Akhirnya bisa wes kejar ya gitu. Mau nggak buat kayak gini-gini? Oh ya, ayo kita buat, ayolah kumpulin modal, kumpulin ini segala macam, semangat gitu. Karena kenapa? Karena belum pernah ketemu dengan resikonya. Jadi masih membayangkan sesuatu yang sifatnya pasti bisa gitu ya. Dengan kemampuan yang saya sudah dapat, pasti bisa. Tapi itu bagus, walaupun gini, kan belum tentu gagal tuh, dan belum tentu juga sukses. Kalau sukses itu menjadi pengalaman berharga, kalau gagal itu juga pengalaman yang berharga. Itu anak muda. Jadi kalau anak muda yang masih suka nimbang-nimbang, akhirnya nggak gerak-gerak, nggak terlalu banyak pertimbangan lah intinya, saya nggak ngapa-ngapain, akhirnya merasa bahwa udahlah hidup cari aman aja gitu. Ya saya sampaikan sampai ke depan ya seperti itu, kehidupan kita di zona nyaman terus, di zona aman terus. Padahal umur terus bertambah dan tanggung jawab juga makin besar. Ya. Akhirnya tenggelam nanti teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Pada fase ini sangat ideal bagi seseorang untuk melakukan apapun dalam hidupnya. Ya, saya sampaikan, di fase ini teman-teman karena pada secara fisik top, secara mental top, maka ini adalah fase di mana teman-teman itu bisa jadi apapun. Ya. Fase di mana teman-teman bisa jadi apapun. Coba kalau teman-teman masih SMA, terus tiba-tiba mau mendirikan sebuah usaha, gitu. Belum tentu orang akan support, pasti mungkin aja mencibir gitu. Ngapain bocah ya kan, mending sekolah deh kan, kayak gitu segala macam. Tapi kalau mahasiswa beda, orang akan berpendapat seperti ini, wah biasa mahasiswa paling buat startup mereka, ini gitu. Jadi orang-orang pun dari lingkungan sendiri pun itu memang menganggap sejatinya kita dewasa. Ada suatu penelitian dipublis di jurnalnya UGM, bagus sebenarnya. Jadi generasi modern Indonesia ini agak berubah. Ya, dulu ketika usia 17 tahun, maka dianggap sudah dewasa. Ya, kalau 17 tahun itu sudah dianggap sebagai orang dewasa. Dikatakan dewasa adalah ketika sudah bisa cari uang sendiri. Ya, dikatakan dewasa oleh masyarakat kita saat itu dikatakan dewasa adalah ketika bisa mencari uang sendiri, secara mandiri. Tapi, karena akses pendidikan kita makin lama makin baik. Kalau dulu kan orang kan SMA masih sedikit, jadi kan rebutan untuk masuk SMA, apalagi kampus, rebutan. Kampus swasta juga masih belum banyak saat itu. Jadi kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan itu agak susah. Tapi hari ini mengenyam pendidikan itu sangat mudah sekali. Bahkan sampai ke level S3 pun sejatinya dengan modal yang cukup teman-teman bisa gitu untuk menempuh sampai jenjang doktoral kayak gitu kan ya. Asal modal cukup aja.
Sehingga akhirnya ada pergeseran, seharusnya di usia 17 tahun dia mulai mencari kerja, tetapi karena dia harus memperpanjang studinya, bahkan dari S1 yang 6 tahun, 6 tahun, lagi 4 tahun, kemudian S2 2 tahun, S3 4 tahun, gitu kan. Akhirnya mereka memperpanjang itu, mereka fokus studi, tapi masih belum bisa lepas secara ekonomi dengan keluarganya, gitu kan ya. Makanya terjadi pergeseran makna kedewasaan belakangan ini. Jadi seperti itu. Nah, tetapi sejatinya, makanya ketika kita sudah lewati fase itu, 17 tahun ke atas gitu ya kita udah bisa dianggap oleh masyarakat itu orang udah dewasa. Bahkan kalau teman-teman nyalek, nggak akan ada yang menentang. Karena dia mau nyalek padahal masih kuliah. Ya udah, berarti dia pinter. Kayak gitu, nggak ada yang menentang. Karena memang dianggap udah pantas, pantas memimpin. Seperti itu. Pemuda digambarkan sebagai sosok manusia yang bersemangat tinggi, ya, semangatnya tinggi, bertenaga, berintelektualitas sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini bedanya. Karena anak muda berada pada posisi mental dan fisik yang bagus, dan mereka pada posisi di mana mampu menyerap informasi lebih banyak daripada yang lain. Karena kenapa? Karena kemampuan dalam melakukan penyerapan informasi. Itulah bedanya antara anak-anak, anak muda, dan orang tua. Kalau orang tua, kelemahannya adalah mereka gagap dengan teknologi. Sehingga informasi yang masuk ke dalam mereka, itu adalah informasi yang setengah-setengah, kadang. Makanya banyak hoax, segala macam itu kadang disebar oleh orang-orang yang dari generasi baby boomers dan segala macam. Sedangkan kita, sebagai generasi muda, itu memang udah biasa menggunakan gadget, gitu ya. Sehingga mengakses informasi itu dari berbagai sumber. Tidak pada 1 atau 2, 3 sumber. Udah dengan berbagai sumber, dengan berbagai aneka teknologi lagi. Beda dengan anak kecil. Anak kecil walaupun dia sudah bisa mengakses teknologi seperti generasi Z, tetapi mereka belum punya kemampuan dalam melakukan penyerapan informasi. Karena bagi mereka informasi itu belum menarik. Ya, itu anak-anak. Bagi mereka informasi itu tidak menarik. Informasi tentang kehidupan lah, tentang kondisi sosial, itu nggak menarik. Makanya walaupun mereka punya potensi, ya kan anak generasi Z kan memang lahir udah dengan gadget gitu ya. Tapi mereka tidak memiliki ketertarikan dengan informasi. Makanya saat ini, generasi yang paling banyak menyimpan informasi, menganalisanya, dan melaksanakannya itu adalah generasi milenial dan generasi Z yang sudah masuk fase dewasa. Ya, artinya apa? Anak muda identik dengan adaptasi dengan kondisi zaman. Jadi, ya, anak muda identik dengan adaptasi yang baik terhadap kondisi zaman. Ya, jadi seperti itu. Sehingga ia memiliki peran yang cukup besar dalam sebuah peradaban yang besar. Ya, dia punya peran yang besar dalam peradaban yang besar. Artinya apa? Karena teman-teman punya skill dalam melakukan gathering informasi, menganalisa informasi, itulah yang menyebabkan teman-teman itu kadang itu bisa menjadi tumpuan bagi masyarakat di sekitar teman-teman. Contoh yang lagi KKN nih, yang lagi kuliah kerja nyata, desa itu besar. Berapa sih jumlah orang dalam desa itu? Bisa sampai ribuan. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang punya kemampuan dalam menganalisis kondisi ekonomi di desa? Makanya teman-teman kan ketika KKN kan diminta untuk menganalisa itu, yang anak-anak ekonomi. Membuat pembukuan desa, keuangan, dan segala macam. Sejatinya warga desa banyak, ada ribuan. Tetapi mereka nggak ada yang mampu. Karena apa? Karena mungkin pertama generasi mereka memang bukan generasi mengupdate bagaimana membahasakan bahasa tulisan ekonomi dalam bentuk tulisan gitu kan ya. Dan anak-anak di sana mungkin belum pada fase mengetahui informasi itu gitu kan ya. Website desa misalkan, uang ada, anak muda banyak, maksudnya penduduknya banyak. Tapi kenapa kok website desa itu baru terbangun ketika ada anak KKN? Kan pertanyaannya gampang kan? Dan akhirnya tahu teman-teman ya, teman-teman itu berada pada part tertentu dalam masyarakat secara tidak sadar. Secara tidak sadar ya, kayak contohnya nih. Suatu ketika misalkan situs yang teman-teman buat, situs desa itu bermasalah. Saya tanya, kepala desa akan ke siapa duluan? Ke sekretaris desa, bendahara desa, penduduk, atau teman-teman? Saya pastikan pemimpin desa, warga desa, segala macam, yang pertama mereka akan cari adalah teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman, walaupun hanya buat situs desa, itu ternyata secara sosial, itu merubah kondisi sosial. Teman-teman berada part paling penting dalam dunia sosial. Berada pada part paling penting pada dunia sosial, walaupun sejatinya pekerjaan teman-teman adalah melakukan sosialisasi desa tersebut lewat situs website gitu. Kenapa? Karena hanya teman-teman yang punya skill.
Makanya jangan sampai bolos kuliah segala macam gitu kan ya. Saya sampaikan semua ilmu pengetahuan yang kita pernah dapat ketika kita bisa terapkan di desa-desa kita, saya sampaikan, teman-teman tuh nggak usah kampanye, nggak usah keluar-keluar pasang spanduk. Orang-orang tuh akan datangin teman-teman karena keahliannya teman-teman sendiri. Baru teman-teman nanti mencoba melakukan kapitalisasi itu, sehingga akhirnya ada ketergantungan, baru teman-teman baru nyalon segala macam, mau jadi kades, mau apa, mungkin bisa, gitu kan ya. Ya, tapi paling tidak kan harus berada pada posisi di mana masyarakat desa mengakui, atau masyarakatnya teman-teman itu mengakui skill dari teman-teman. Jangan malah teman-teman walaupun udah remaja, udah dewasa gitu kan ya, terus kuliah, terus malah jadi bahan pembicaraan tetangga gitu kan ya. Lihat tuh si anak tuh, udah kuliah di UTS, tapi nggak pernah kelihatan kuliah, kerjaannya main game aja, nggak kan berat. Malah jadi sesuatu yang negatif gitu ya. Padahal seharusnya berada pada zona, pada kondisi, pada fase di mana sangat menjanjikan gitu ya, fase anak muda itu. Oke, kalau menurut Hasan al-Banna ya, seorang ulama Mesir, sejak dahulu hingga sekarang generasi muda itu dalam setiap kebangkitan adalah rahasia kekuatannya. Dari segala revolusi, reformasi yang ada di dunia ini, faktor penggerak utamanya pasti adalah anak muda. Masa Pak? Buktinya apa? Oke, saya nggak usah jauh-jauh ngomongin masalah politik, sejarah politik dunia ya. Saya coba ngomongin sejarah politik Indonesia. Tahun 1928, ya tahun 1928, itu gara-gara anak muda kumpul, maka lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Raya. Itu karena anak muda kumpul tuh. Bukan karena orang-orang tua yang kumpul. Kalau orang-orang tua yang kumpul, yang ngomonginnya sesuatu yang berbeda. Tentang hasil panen, tentang tentang dagang, ya, tentang apa segala macam. Tapi ini anak muda yang kumpul, mereka fokus. Ya. Sehingga akhirnya lahirlah produk-produk di zaman medio pergerakan pra-kemerdekaan. Ya, pra-kemerdekaan. Tahun 45, anak muda lagi. Nangkep Soekarno yang merupakan tokoh 28 ditangkap, direngas dengklok dan dipaksa untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian tahun 66 ya. Soekarno politik kuat, manusia setengah dewa ya. Itu bisa diteruntuhkan gitu, dan peruntuhnya adalah para mahasiswa yang konsolidasi dalam aksi ini dan KAPI ya, dan pemudanya yaitu. Tuh. Kampus di Pajajaran, di ya yang lain lah, kampus-kampus tahun 60-an itu. Segala macam. Bayangin, bahkan mengucapkan kemerdekaan Indonesia dan segala macam, ternyata nggak bisa pimpin Indonesia terus-terusan gitu ya. Karena kenapa? Karena dihadang oleh mahasiswa saat itu. Mahasiswa tahun generasi 66. Gara-gara itu lahirlah militerisme di Indonesia. Soeharto, bayangin 32 tahun, kuat banget mimpin Indonesia. Tapi jatuh juga. Dan yang jatuhin bukan siapa-siapa. Mahasiswa tahun 98. Paham ya maksud saya ya? Artinya dalam setiap kebangkitan, setiap revolusi dan reformasi pada zamannya, aktor utamanya itu adalah mahasiswa. Karena kenapa? Karena mereka adalah pengibar panji-panji, mereka yang berada pada garis depannya. Ketika muda sudah berada pada garis depan masyarakat, muncullah sebuah inovasi, gebrakan baru, reformasi dan revolusi sosial pada masyarakat tersebut. Tetapi kalau seandainya anak muda tidak memegang panji itu, jadi ada di tengah atau di belakang, saya pikir masyarakat akan stagnan. Ya, masyarakat akan berada pada posisi yang stagnan. Berada pada posisi yang tidak akan berubah. Karena tidak ada yang memegang panji-panjinya. Nggak ada yang memegang bendera perubahan itu. Itulah kenapa kalian itu. Itu potensi kalian itu luar biasa banget. Indonesia ini ke kalian berani untuk mengambil resiko memegang panji-panji perubahan itu. Ya.
Oke, sekarang saya bicara tentang pemuda dan Islam. Ada kaitannya yang erat sosok pemuda ideal itu ya. Kalau kita mensintesanya dengan nilai-nilai keislaman. Karena gini, pemuda ini saya sampaikan, pemuda ini kan secara fisik bagus, secara mental bagus, secara pengetahuan juga bagus. Tetapi masalahnya adalah ilmu pengetahuan itu belum tentu adalah ilmu yang berkaitan dengan adab, nilai moral, ya, kejujuran dan segala itu belum tentu. Ibaratnya gini, kalau teman-teman di SD belajar 1+1 sama dengan 2, belum tentu gara-gara itu teman-teman menjadi orang yang baik gitu loh maksudnya. Oh, dia pinter loh gitu. Dia lo ngerti 1+1 sama dengan 2, pasti orangnya baik. Kan belum tentu. Jadi kayak belum tentu. Makanya anak SD walaupun dia belajar di SD-nya tapi juga tetap di TPA-in gitu, dimasukin ke taman pendidikan Quran sama orang tuanya, belajar ngaji. Karena pas belajar ngaji lah, belajar akhlak, belajar amal itu apa, gitu, belajar ibadah. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi sejatinya pemuda walaupun mental dan secara fisik sudah matang, tetapi belum tentu di dalam potensinya tersebut terdapat sesuatu yang sifatnya mulia atau baik gitu. Ya, belum tentu. Gitu. Yang namanya pengetahuan itu bisa bersumber dari apapun. Ya, jadi seperti itu. Makanya kenapa anak muda yang berada pada posisi secara fisik dan mental ini bagus, makanya perlu diinjek sesuatu yang lebih baik, diinjek sesuatu yang sangat baik sebagai modal utama menjalankan kehidupan. Apa itu? Itu adalah pendidikan keislaman. Ya. Jadi anak muda ini di dalamnya terinternalisasi pemikiran-pemikiran tentang keumatan gitu, tentang nilai, mereka bisa membedakan nilai baik dan buruk itu dari norma-norma keagamaan yang mereka percayai. Nah, jadi seperti itu. Agama ya nggak usah berislam ya. Kita berislam ini kan karena butuh mengetahui keabsolutan dengan nilai kebenaran dan juga yang mana yang salah gitu. Jadi kita kan di agama tuh diajarkan mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Dan kita selalu diperintahkan untuk terus beribadah untuk sekarang, karena potensi kita untuk salah itu juga besar gitu. Makanya kenapa aku diminta beribadah secara istiqomah terus menerus gitu. Jadi itu ya. Jadi ada al-Islam, ada pemuda. Input pemikiran, sedangkan pemuda itu adalah fisiknya. Jadi mengkombinasikan antara fisik dan mental yang bagus, ya wadahnya, yaitu pemuda, dengan pemikiran tentang nilai-nilai kebaikan yang sudah dipastikan bagus, ya, yaitu adalah nilai-nilai ketuhanan, ya. Itu kalau dikombinasikan, itu akan menghasilkan yang namanya pemuda Islam yang ideal. Pemuda Islam yang ideal. Makanya pemuda itu identik dengan 5 hal ya. Fungsinya tuh ada 5 pemuda itu. Agen of change, agen perubahan, kemudian sosial kontrol ya. Kalau agen perubahan ini kan gini, dia melihat sesuatu yang buruk, maka dia rubah ya. Dia melihat sesuatu yang tidak pas, dia perbaiki. Itu agen of change. Kemudian sosial kontrol. Karena dia adalah orang yang sudah dewasa, mampu menganalisa kondisi sosial dengan baik, dan dia memiliki input ilmu agama yang baik, ya, sehingga dia akhirnya memahami norma-norma baik dan buruk secara pasif, ya, maka dia bisa melakukan kontrol sosial, gitu loh maksudnya. Kontrol sosial itu maksudnya apa? Kalau ada kebijakan, ada kondisi di masyarakat yang buruk, maka dia bisa melakukan proses controlling, gitu. Jangan sampai masyarakat ini keluar dari jalurnya, gitu. Kemudian ada force. Jadi, force sama political force gitu. Kita ini adalah tentara moral yang berada di masyarakat adalah untuk menjaga moralitas dari masyarakat kita. Jadi kayak gitu. Karena kenapa? Karena kita belajar tentang ilmu pengetahuan di bangku kuliah dan juga tentang ilmu agama. Ya, sehingga akhirnya kita memahami nilai-nilai moral yang harus ada dan harus dijaga di masyarakat.
Kemudian guardian of value, yaitu sama, ya, kita adalah penjaga nilai, gitu ya, penjaga nilai-nilai, nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat kita. Kemudian iron stock ini adalah berarti kita adalah orang-orang yang ke depan memimpin masyarakat kita. Kita adalah orang-orang yang siap untuk memimpin bangsa ini. Itulah iron stock, ya, yaitu pemuda sebagai calon pemimpin masa depan masyarakat. Nah, semua skema tadi itu saya sebut sebagai perbaikan kualitas generasi. Ya. Jadi ada dua nih. Jadi perbaikan peradaban, ini peradaban itu sesuatu yang besar ya. Perbaikan peradaban itu lewat dua jalur. Jalur pertama adalah lewat jalur kultural. Kultural ini dalam artian adalah perbaikan kualitas generasi. Ya. Itu tadi berarti kita harus belajar di pendidikan itu dimasukkan selain hanya ilmu berkaitan dengan basis ilmu kemanusiaan, tapi juga ilmu tentang ketuhanan, kayak itu kan ya. Itu adalah perbaikan kualitas generasi. Selain pinter, soleh. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat pasti akan mengalami perubahan sosial, peradaban. Ya, jadi seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah struktural, yaitu adalah rekayasa sosial. Nah, kalau mengkombinasikan antara rekayasa sosial dengan perbaikan kualitas generasi, itu akan menghasilkan perbaikan peradaban yang terakselerasi. Jadi akan cepat, gitu. Ya, akan cepat tuh. Emangnya pernah Pak ada negara yang pernah mengaplikasikan itu? Pernah. Teman-teman tahu Korea Selatan? Ya, walaupun bukan negara muslim ya. Korea Selatan itu kan tahun 70-an kan masih tertinggal jauh dari Korea Utara. Ya, dia yang sangat miskin lah segala macam. Tapi pemerintahnya akhirnya memperbaiki kualitas pendidikannya saat itu. Makanya sampai hari ini bahkan sering dikritik ya, pendidikan di Korea itu kan termasuk yang paling kejam gitu. Paling keras ya, di dunia. Sampai hari ini akhirnya orang-orang tuh berorientasi untuk mengejar sesuatu itu di pendidikannya gitu. Tapi terlalu berlebihan masalahnya. Nah dulu tuh kayak gitu, karena saking kerasnya mereka kan biasa ya guru mukul lah, mukul kepala apa segala, bahkan sampai sekarang masih kayak gitu. Itulah akhirnya mereka ngejar di perbaikan kualitas generasi gitu loh. Makanya dari tahun 70 dan sekarang mereka adalah 10 negara dengan tingkat kesejahteraan yang paling tinggi juga gitu loh di dunia, Korea Selatan. Dan kalau dibandingkan dengan Korea Utara hari ini jauh sekali ya, yang satu ibarat neraka, yang satu kayak surga gitu. Yang satu redup, yang satu terang gitu. Itu adalah karena proses perbaikan kualitas generasi. Dan kemudian mereka menjalankan rekayasa sosial yang baik gitu loh, melakukan social engineering yang baik. Ini kayaknya yang terakhir. Saya masih ada waktu ya? Sampai jam berapa sih? Masih Set, sampai 9.30. Oh, boleh. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi Set nanti. Jam 10 ya? Iya Pak, boleh Pak. Oke. Lanjut ya kalau kayak gitu ya. Lanjut. Siap. Kalau menurut penelitiannya Susan Knopf dan Ben White, ya, mereka berdua ini adalah seorang peneliti sosial yang kebetulan banyak fokus di bidang kepemudaan, dan objek penelitian mereka adalah pemuda Indonesia, yang dimana pemuda Indonesia ini juga identik dengan Islam, ya, jadi agak menarik pembahasannya. Saya coba membaca jurnalnya, ngambil beberapa poin-poin penting lah ya. Jadi kalau menurut mereka, anak muda itu fase ya. Anak muda itu diidentikan dengan 3 hal gitu kan. Diidentikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah pemuda sebagai generasi, yang kedua adalah pemuda sebagai transisi, dan yang ketiga adalah pemuda sebagai pencipta budaya dan konsumen budaya. Wah, ini menarik. Ya. Jadi pemuda sebagai generasi di sini adalah dia bilang pemuda itu selalu mencari identitas ya. Setiap anak muda itu pasti akan mencari identitas. Dan apabila identitas ini cocok secara global, maka akan lahirlah sebuah generasi atau sebuah angkatan. Atau bisa jadi kalau memang tidak lahir secara natural, terjadinya adalah karena ada momentum-momentum sosial yang menyebabkan akhirnya muncul suatu generasi. Contohnya apa? Contoh, waktu tahun 1966 ya,
itu kan kondisi politik di Indonesia cukup memanas. Ada pemberontakan G30 SPKI kan saat itu. Sehingga politik itu panas. Partai politik saling serang segala macam. Jadi kondisi sosial Indonesia saat itu bikin stres gitu. Yang lebih stres lagi adalah anak mudanya. Anak mudanya itu stres gitu. Ini Indonesia mau dibawa kemana kayak gini kan ya? Ada kudeta lah, ada proses penembakan lah, penculikan lah. Ini Indonesia nggak akan beres kalau kayak begini. Nah, karena mereka mengalami hal sosial yang sama, sehingga akhirnya mereka merasakan kesamaan nasib. Nah, kesamaan nasib ini memunculkan yang namanya kesamaan persepsi mereka tentang generasi mereka. Akhirnya muncullah yang disebut dengan apa? Dengan masyarakat Indonesia angkatan 66. Nah, jadi bahasanya kalau Indonesia itu bukan generasi tapi angkatan. Jadi ada angkatan 66, yaitu adalah sekelompok pemuda yang memang saat itu berada pada pusaran konflik tahun 1966. Nah, makanya mereka disebut sebagai angkatan 66. Angkatan 66 itu kan bukan bapak-bapak, bukan anak-anak. Tapi yang diasosiasikan dengan angkatan 66 itu adalah para mahasiswa yang ada tahun 66. Jadi pemuda angkatan 66. Kemudian ada yang namanya angkatan 98. Nggak sampai hari ini kan, teman-teman mungkin sering dengar di berita segala macam. Sini angkatan 98, angkatan 98. Jadi itu diasosiasikan sebagai mahasiswa-mahasiswa di era 98 yang menunjukkan rejim Soeharto. Begitu. Karena ada apa? Ada kesamaan nasib. Ya, kesamaan nasib. Sehingga akhirnya itu kayak menjadi sebuah ide besar. Makanya sebuah generasi itu akan lahir seperti itu. Gitu. Kalau nggak karena lahir secara generik, bukan maksudnya lahir secara generik, secara natural, maka dia adalah lahir karena kondisi-kondisi sosial, politik yang membuat mereka mengalami kesamaan nasib. Ya. Itu yang pertama ya, tentang bahwa anak muda itu selalu identik dengan pencarian identitas. Nah, generasi 98 berhasil mencari identitasnya sebagai generasi reformis. Ya. Tahun 66 mereka berhasil menemukan identitasnya sebagai penjaga Pancasila. Ya. Angkatan 28 mendapatkan juga corak generasinya, yaitu adalah generasi organisasi pra kemerdekaan dan segala macam. 45 berarti angkatan 45 berarti generasi kemerdekaan. Kan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang sukses menemukan identitasnya di masyarakat. Nah, pertanyaan terbesar saya hari ini adalah, nah, kita ini berada di generasi kita hari ini generasi apa? Mengasosiasikan apa? Mencitrakan apa? Ini kan pertanyaan besar. Ya kan? Semoga teman-teman ke depan tidak diidentikan sebagai generasi TikTok gitu kan. Wah, ditanya sama anaknya, "Wah, ayah dulu saya habis baca buku sejarah nih ya gitu. Ayah dulu generasi apa?" Ada generasi 88, generasi 98, generasi 2008, generasi 2018. Kalau ayah generasi apa? Kalau ayah mau generasi TikTok. Waduh, janganlah. Ya, generasi TikTok. Aduh, ngeri sekali kayak gitu kan ya. Semoga kita dijauhkan dari generasi-generasi semacam itu. Ya, seperti itu ya. Nah, sejatinya pada generasi pemuda sebagai sebuah generasi itu pasti memiliki keunikan dan potensi tertentu. Dan mereka memiliki tantangan di generasinya sendiri. Jadi sintesa antara hal-hal ini yaitu adalah corak generasi mereka itu. Ya. Jadi adalah pemuda sebagai generasi. Dan ini kita nggak belajar sejarah. Teman-teman juga adalah seperti itu sebagai generasi. Sejatinya teman-teman ini sedang harus menemukan bentuk generasi teman-teman itu apa gitu. Atau memikirkan generasi apa yang akan dibuat ke depannya. Itu penting. Kita mau bentuk generasi yang seperti apa ke depan nih? Generasi TikTok, generasi Instagram, atau generasi Islam, atau generasi pemuda bermoral, apalah macam-macam kayak gitu kan ya. Itu tugas kita bersama hari ini. Makanya seharusnya sering-seringlah anak-anak muda itu ngomongin, kalau nggak ngomongin generasi Indonesia, minimal generasi Sumbawa lah. Sumbawa ini mau dibawa kemana ke depannya? Arahnya ini mau kemana Sumbawa ini? Apakah kita akan mengalami hal yang sama terus? Apakah kita akan mengulangi hal-hal yang sama terus?
kondisi yang stagnan seperti ini terus gitu. Berarti kan teman-teman harus saling sering kumpul, membicarakan masalah masa depan, peluang-peluang ke depan mau kita apa ini? Menjadi Sumbawa yang semua masyarakat pemudanya berorientasi menjadi PNS, atau berharap Sumbawa ini tiba-tiba dalam 10 tahun ke depan tuh lahir perusahaan-perusahaan besar dari Sumbawa. Ada korporasi-korporasi yang lahir berasal dari startup-startup yang dibangun di daerah kita. Itu beda nilainya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pemuda sebagai transisi. Apa pemuda sebagai transisi? Karena sejatinya anak muda ini berada di posisi dimensi menjadi, ya. Kalau yang tadi kan awalnya dimensi identitas, kalau ini adalah dimensi menjadi. Jadi kita berada pada posisi di mana kita ingin menjadi sesuatu. Ya, bentuknya apa? Kita ingin membentuk sesuatu, begitu. Dan kita ini adalah peralihan, makanya disebut transisi, peralihan. Contoh nih, tingkat pendidikan setiap generasi itu berbeda-beda. Karena ada kecenderungan orang tua itu berharap anaknya lebih pinter daripada orang tuanya, benar nggak? Nggak ada yang ibaratnya karena saya S2, terus anak saya nggak boleh S2 gitu, karena nanti anak saya lebih pinter dari saya. Itu nggak ada orang tua kayak begitu. Ya, orang tua pengennya karena saya S2 maka anak saya harus S3 gitu. Makanya pemuda sebagai transisi ini, di zona transisinya adalah terjadi perubahan secara sosial, ya. Jadi kayak begitu. Jadi secara pendidikan kita meningkat, masyarakat kita dulu yang cuma sebatas SMA aja udah bagus, sekarang nggak bisa anak SMA, harus S1. Malah hari ini nih S1 udah dianggap nggak ini lagi. Jadi S1 tuh dianggap udah terlalu banyak gitu loh. Jadi kita akan mencari S2 karena S2 juga udah banyak gitu kan ya. Bayangin ya, bahkan di dunia pendidikan tuh ke depan dosen-dosen itu harus S3 loh. Artinya apa? Berarti S2 itu udah terlalu banyak gitu. Sehingga makanya kita harus cari yang lebih spesifik lagi, yaitu adalah S3. Jadi kayak begitu. Dunia ini selalu berkembang dan kita ini berada pada zona-zona di mana dunia ini akan berubah dan kita menjadi salah satu tokoh dalam perubahan tersebut. Kita ikut dalam perubahan tersebut. Itulah disebut sebagai transisi. Contohnya apa? Kita harus menjadi tokoh di mana atau harus menjadi seseorang yang berada pada posisi di mana perubahan itu terjadi pada dimensi itu gitu. Contohnya apa? Kita mengenal yang namanya perbankan konvensional. Tahun 90-an itu terkenal banget. Kemudian tiba-tiba muncul bank syariah. Nah, ini kan ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh ekonomi, mereka resah gitu kan ya. Kok kenapa pada pakai bank konvensional, kenapa nggak beralih kepada syariah aja gitu yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mungkin seperti itu kan. Hingga akhirnya berilah bank syariah. Bank syariah ini kan lama-lama kan awalnya kan dianggap bank aneh gitu kan ya. Karena kenapa? Karena sebelumnya orang nggak kenal bank syariah gitu. Sekarang bahkan ketika Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI, dan Syariah BNI gabung, sekarang kan jadi Bank Syariah Indonesia ya, BSI. Itu sekarang masuk top 10 bank syariah terbesar di dunia loh. Saking besar asetnya, bahkan mengalahkan bank-bank konvensional. Coba bayangin, tahun 90 bank syariah itu masih asing. Tapi tahun sekarang bank syariah itu adalah bank dengan aset paling besar di Indonesia. Coba teman-teman bayangin. Berarti kan ada peran generasi di situ. Ada generasi yang melewati fase itu, fase di mana mereka merasakan kelahiran bank syariah dan fase di mana mereka mengembangkan bank syariah itu menjadi besar. Itu yang disebut dengan transisi. Paham ya? Antara generasi lama dan generasi baru ke depannya. Dan mereka kan generasi yang ketika bank syariah lahir, mereka adalah generasi yang ingin menyiapkan sistem ekonomi alternatif di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, makanya teman-teman ke depan itu harus punya banyak ide dan gagasan. Produk keumatan apa yang bisa lahir di era saya? Jadi seperti itu. Dari dulu ketika tahun 90-an, bahkan tahun 2000-an akhir, ya, tahun 2000-an awal, itu kan orang tua kan masih berpikir bahwa, bukan orang tua ya, bahkan mahasiswa masih berpikir bahwa dikatakan sukses itu adalah ketika jadi pegawai. Mau jadi pegawai negeri, pegawai swasta, yang penting kerja kantoran dan dapat gaji walaupun gajinya kecil. Jadi kayak begitu. Tapi kan sekarang anak muda udah mulai berubah. Bahkan kelompok yang menengah ke atas gitu ya. Contohnya ya, saya sering lihat kayak belakangan ini,
parkir mobil di depan SMA 1, misalkan SMA 1 Sumbawa, parkir mobilnya bagus gitu kan ya, tapi jualan gitu kan ya. Jadi mereka berusaha untuk belajar untuk jadi pengusaha. Bagus itu trennya. Mereka berusaha menolak menjadi pegawai gitu. Dan tren anak muda hari ini kayak begitu. Mengelola startup, membangun startup, karena lebih bebas, tidak terkungkung dengan budaya tua dan segala macam. Dan mereka adalah orang-orang yang ke depan bahkan akan menjadi top leader, saya yakin. Orang-orang yang berani ngambil resiko bangun startup, bangun usaha dari bawah, itu adalah orang-orang yang ke depan tuh pasti tahan banting dan bakal jadi orang sukses. Percaya banget saya. Selama tidak menyerah. Nah, itu yang saya maksud. Jadi perubahan generasi. Dari generasi pegawai berubah menjadi generasi pekerja kreatif. Dan ini kan nggak tiba-tiba hadir. Kehadiran ini kan pertama dimulai dari media sosial, toh. Kelahiran Facebook, di mana kelahiran Friendster, MySpace, ya kan? Manusia mulai berinteraksi di dunia maya. Kemudian lahir Facebook dengan room yang lebih besar lagi. Bahkan globalisasi terjadi lewat postingan-postingannya. Karena postingan kita bisa dilihat oleh orang dari seluruh dunia manapun, gitu kan ya. Bahkan sekarang ada fitur translate, terjemahan, ya kan. Bahkan kita bisa mengetahui, walaupun bahasanya asing, tapi kita bisa mengetahui maksudnya apa. Dan kemudian, karena ternyata manusia itu bisa dikumpulkan dalam satu platform, maka lahirlah yang namanya platform-platform bisnis, kayak seperti Tokopedia, Bukalapak, segala macam. Akhirnya menghancurkan sistem ekonomi kapitalis yang cukup besar, yaitu retail, gitu kan ya, kayak Matahari, apa segala macam. Sekarang kan pada tutup, Ramayana kan tutup semua, kalah oleh perkembangan zaman di mana anak-anak muda yang membawa platform baru dunia ekonomi ini, dunia ekonomi yang lebih bebas, dunia ekonomi yang tidak perlu bayar pajak kepada para pemilik lahan atau counter di mall-mall dan segala macam. Bahkan dari rumah saya bisa kerja, gitu kan, tinggal upload di situs tertentu dan saya bisa berinteraksi dengan banyak orang dan berjualan hanya lewat HP, gitu. Generasi kita udah berubah banget, ya. Generasi kita udah berubah banget. Oke, yang terakhir saya akan percepat ya karena waktu. Pemuda sebagai pencipta budaya dan konsumen budaya. Nah, budaya ini kalau kita rigidkan, artinya kan adalah sesuatu yang diciptakan atau sesuatu yang dihasilkan dari kreativitas masyarakat. Bukan personal loh ya, tapi masyarakat. Kemudian mendapat tempat di hati masyarakat, sehingga akhirnya dijadikan oleh masyarakat itu sebagai budaya setempat. Gitu. Budaya ini bukan nggak bisa berubah. Budaya ini bisa berubah dan sangat mungkin berubah. Ya. Karena budaya itu tergantung dengan kondisi generasi apa yang membawanya. Ya. Contoh, dulu kita nggak kenal pakaian, ya kan, nggak kenal baju, nggak kenal celana, nggak kenal baju, nggak kenal celana, gitu. Mungkin sangat zaman dulu banget lah ya, sangat jauh-jauh banget. Tapi kan setelah kita mengenal yang namanya aurat, ketika akhirnya kan masuklah Islam, ya kan, dari Timur Tengah lewat perdagangan. Akhirnya para pedagang ini juga kan sebagai seorang dai, mereka menyampaikan ada di dalam Islam itu aurat. Jadi harus, apabila Anda masuk Islam, maka belajarlah untuk menutup bagian ini sampai bagian itu, segala macam gitu loh. Sehingga akhirnya kan muncul yang namanya pakaian. Hari ini, zaman dulu kan asing tuh pakaian yang kayak begitu kan ya. Hari ini kalau kita nggak pakai pakaian tertutup, itu malah asing. Benar nggak sih? Ada yang berani hari ini cuma keluar rumah ya, cuma pakai sarung, terus sarungnya di atas lutut, nggak pakai baju, nggak pakai kutang, ya udah jalan gitu aja keliling kampung. Ada nggak yang berani? Saya yakin ya berani ada, tapi berani karena berani gila aja gitu kan ya. Berani karena berani pengen kelihatan berani gitu, bukan berani karena itu budayanya gitu. Karena dianggap aneh sama orang sekarang gitu. Ngapain bocah udah gede kok pakaiannya kayak begitu? Artinya apa? Budaya itu berubah. Karena ada generasi yang melatar belakangi perubahan tersebut. Yang menjadikan budaya tersebut sebagai tren di generasinya. Sehingga karena itu tren di generasinya, maka akan dilanjutkan oleh generasi setelahnya sebagai sesuatu yang sifatnya umum. Atau sesuatu yang umum yang udah biasa. Gitu. Karena diwariskan oleh orang tua, keluarga mereka. Kayak gitu. Dulu tahun 90-an, saya nggak kenal yang namanya ngabuburit.
Ada kan istilah ngabuburit ya. Dulu pada saya tinggal di Depok, nggak kenal saya istilah ngabuburit, nggak ada ngabuburit. Ngabuburit waktu itu terkenalnya di Bandung, di Tasikmalaya, TV nasional dicontoh sama anak-anak muda saat itu yang udah bisa akses TV. Oh, kayaknya menarik ya kayak mereka ya. Sebelum buka puasa jalan-jalan dulu, kemana dulu gitu. Akhirnya sekarang kan ngabuburit itu kayak menjadi budaya, bukan hanya budaya di Jawa Barat. Namanya aja ngabuburit ya kan, memang bahasanya bahasa Jawa Barat kan. Tapi hari ini kan ngabuburit kayak menjadi bahasa nasional yang merepresentasikan budaya kumpul-kumpul menunggu azan berbuka puasa gitu. Masa sih Pak kita nggak kenal di semua budaya ngabuburit? Contohnya kalau ayolah pergilah ke jalanan sana naik motor sebelum buka puasa. Itu sampai jalanan kan macet semua. Orang pada keluar ya hanya sekedar menghabiskan waktu untuk nunggu azan. Itu ngabuburit namanya. Kan seperti itu. Paham ya? Nah, jadi generasi itu juga melahirkan tren. Nah, makanya kalau teman-teman hari ini ngetrennya adalah TikTok, saya pastikan TikTok atau medsos sosial yang lainnya atau joget-joget nggak jelas lah kayak gitu kan ya terus direkam. Kalau yang terjadi di generasi kita itu yang paling terkenal, saya bisa pastikan di zaman anak cucu kalian nanti itu adalah hal yang umum. Di zaman anak cucu kita nanti itu adalah hal umum. Kayak begitu-begitu itu. Dan jangan sampai seakan-akan generasi di bawah kita itu mengambil budaya itu ternyata ditarik-tarik akarnya adalah budaya di zaman kita. Jadi kita mentransfer sebuah budaya baru yang sebenarnya tidak mencerminkan Indonesia gitu ya. Tapi lebih ke westernisasi. Jadi seperti itu. Makanya tugas teman-teman hari ini selain menggagas ide perubahan sebagai ide zaman, sebagai ide generasi, juga melakukan trenisasi dari gagasan dan ide zamannya teman-teman itu sendiri atau generasi itu sendiri. Teman-teman tahu jilbab? Jilbab itu belum ngetren tahun 98. Zaman Soeharto karena PNS nggak boleh pakai jilbab. Zaman Soeharto. Kemudian di kampus-kampus, di sekolah-sekolah juga masih ada larangan jilbab. Pertanyaan saya, gimana bisa ngetren? Yang dilarang, yang kayak begitu. Tapi pasca Soeharto jatuh tahun 98, jilbab itu tiba-tiba jadi ngetren. Orang yang nggak berjilbab tiba-tiba pada pakai jilbab semua. Dan perkembangan pesat banget. Dari medio 98 sampai 2004. Dan hari ini, kalau perempuan nggak pakai jilbab tuh rasanya aneh. Jadi langsung jadi bahan gunjingan tuh. Udah gede tapi nggak pakai jilbab. Sekarang tuh aneh. Kayak jadi bahan gunjingan. Akhirnya walaupun sebenarnya nggak jilbaban, tapi kalau acara-acara ke kampus-kampus pakai jilbab biasanya. Kan kayak begitu. Kayak saya katakan itu tuntutan bukan tuntutan agama, tapi tuntutan masyarakat gitu loh, harus pakai jilbab. Karena kalau nggak pakai jilbab, aneh, berbeda dengan masyarakat yang umum gitu. Dan teman-teman tahu, dari mana budaya jilbab itu besar? Budaya jilbab itu besar dari universitas. Saya sampaikan ya. Karena hanya universitas yang tidak ada pelarangan penggunaan jilbab. Karena kenapa? Karena universitas dulu, walaupun zaman Orde Baru, universitas itu mimbar bebas. Semua orang tuh bebas mengenakan pakaian apapun. Bebas pakai perlu diperintah-perintah oleh dosen atau segala macam. Itu hak yang dipahami. Gitu. Jadi budaya jilbab itu lahir pertama kali itu dari UGM. Itu dulu. Budaya jilbab itu ngetren dari dunia kampus. Saya sampaikan, bukan dari pondok pesantren. Memang sudah ada sejak di pondok pesantren, tapi kan tidak menjadi tren karena dianggap sebagai pakaian tradisional gitu loh. Tapi kan menjadi aneh ketika itu dipakai, jilbab itu dipakai oleh anak-anak muda yang berasal dari kalangan menengah ke atas yang memiliki pendidikan tinggi. Jadi orang-orang kan akan berpikir, oh saya pengen kayak mbak itu, udah pinter, soleh lagi. Akhirnya jilbab itu booming sampai hari ini. Nah makanya teman-teman suatu ketika di kalau teman-teman bisa buat tren tertentu di UTS, tren positif, bisa aja teman-teman nanti akan dicatat dalam sejarah sebagai kelompok-kelompok yang mengetrenkan generasi, yang mengetrenkan budaya-budaya positif itu. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya sekarang ini adalah di mana globalisasi, ya tantangan ke depannya, globalisasi ini kan budaya itu masuk dari berbanyak hal. Dari Eropa, dari Barat lah, dari Amerika lah, dari Cina, dari Korea. Wah, ini kan di sini banyak ya yang suka opa-opa kan.
Kemudian yang cewek-cewek suka opa-opa. Kalau yang laki-laki sukanya opak-opak gitu. Itu jenis kerupuk gitu, opak gitu. Jadi budaya-budaya itu kan makin lama makin banyak dan terinternalisasi secara tidak langsung. Yang awalnya rambut kita biasa-biasa aja, sekarang rambutnya tiba-tiba udah kayak bule semua, ya kan? Ya kayak begitulah generasi kita, ya. Itu juga karena media seperti TV, radio, dan segala macam juga mempengaruhi. Nah, globalisasi ini kan budaya yang sangat kompleks. Bahkan sekarang itu multikultur banget gitu. Karena kenapa? Karena akses informasi yang sama. Orang di Korea, orang di Indonesia, orang di Thailand, bahkan orang di Papua Nugini itu kalau nontonnya drama yang sama gitu. Jadi mengambil tokoh-tokoh yang sama, gitu. Menjadi panutan-panutan yang sama gitu. Sehingga akhirnya terjadi sebuah budaya yang sama secara global. Nah, tapi uniknya dari penelitiannya Susan Nafs dan Ben White, masyarakat Indonesia menariknya ini masih memegang nilai-nilai keislaman sejak boomingnya itu. Sejak booming Islam tahun 90-an itu, budaya Islam itu ternyata melekat cukup dalam gitu di hati manusia-manusia atau generasi-generasi di masa sekarang gitu. Sehingga akhirnya terjadi hibridisasi gitu. Terjadi perpaduan antara budaya global dengan budaya Islam versi keindonesiaan. Dan itu yang terjadi hari ini. Teman-teman pakai jilbab tapi trendy gitu kan ya. Kalau jilbab yang sejatinya ya jilbab biasa gitu kayak hitam, semua serba hitam gitu kan ya. Kalau enggak warnanya warna gelap segala macam. Tapi kan sekarang kayaknya orang pakai jilbab tapi kok trendy semua. Makanya warna-warni apa segala macam. Ini nggak salah juga, yang penting nutup aurat gitu kan ya. Tapi kan ada nuansa modis di situ di dalamnya. Berarti kan ada perpaduan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai globalisasi. Dan itu nggak apa-apa. Berarti generasi teman-teman bisa melakukan hibridisasi kultur itu tadi. Itu menarik, ide-ide seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, karena tak terasa udah 2 jam saya ngomong. Ya gitu. Selanjutnya, di sini saya lihat pesertanya ada 741 orang. Ya harapannya dari 700, malah naik ya 742. Ini berarti naik lagi 743. Ini berarti pada telat semua datang ini ya, 744. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting absen ya. Yang penting semoga ada yang saya sampaikan ngantol lah di kepala. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah tantangan di generasinya teman-teman sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya semoga nanti ada pertanyaan, saya akan bisa menerima, ya selama bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau ada yang nggak bisa saya jawab, ya mungkin saya nanyakan ke orang nanti yang lebih paham dan saya akan nyampaikan ke teman-teman nanti di waktu yang lain. Demikian, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, syukron Ustaz Win yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali ya. Tanpa panjang lebar saat ini udah pada semangat banget ini buat nanya. Udah 2 orang. Kita tampung atau kita jawab satu-satu, Ustaz? Bebas, sesuaikan aja waktunya. Siap. Oke, udah ada 2 penanya. Virus dia, EP19. Langsung nanya aja, sikat. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairusia, Prodi Ekonomi Pembangunan 2019. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana ketika situasi psikologis yang sering menyeret imajinasi kita generasi milenial ini, yang dimana kita itu menginginkan segalanya itu serba instan, Ustaz. Nah, bahkan sampai kita berdoa sekalipun kepada Tuhan itu, kita menginginkan doa kita itu cepat dikabulkan gitu, Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz terkait hal tersebut? Dan dan tips-tipsnya itu untuk menghindari hal semacam itu seperti apa? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustaz? Mau langsung dijawab nih? Langsung aja biar nggak lupa. Waalaikumsalam. Siap. Tafadhol, Ustaz. Langsung ya. Jadi gini, menjadikan sesuatu yang rumit menjadi sederhana, itu sebenarnya bagus. Dan itu adalah sesuatu yang praktis, betul nggak sih? Sesuatu yang praktis. Tetapi masalahnya adalah
instan ini akan menjadi masalah kalau dia nggak ngapa-ngapain, tapi menjadi pengguna produknya. Paham ya? Itu akan jadi masalah kalau dia adalah user, bukan orang yang mengotaki perubahan itu menjadi sesuatu yang awalnya susah menjadi sangat mudah. Kalau itu saya akui bagus, ya. Tapi kalau hanya sebatas user, hanya sebatas orang yang memanfaatkan sesuatu yang berharap semuanya mudah, ya agak berat. Ya. Jadi gini, sebenarnya saya tidak terlalu bermasalahkan ya kalau teman-teman mengambil jalur yang susah atau yang mudah, yang instan, bebas. Gitu. Yang penting output yang didapat itu baik. Ya itu pertama. Jadi saya tidak menganggap bahwa orang yang mengambil jalan yang instan itu tidak baik. Nggak juga. Selama outputnya bagus ya bagus. Cuma memang biasanya kan sesuatu yang instan itu tidak lahir dari fondasi yang kuat. Ya kan? Sehingga akhirnya gampang lemah juga gitu loh maksudnya. Ibarat rumah pengen langsung bangun tembok langsung gitu kan, langsung tembok, langsung genteng, tapi nggak bangun fondasi. Jadi wajar kalau ada gempa dikit langsung ngeroboh gitu loh. Beda dengan rumah yang dibangun pelan-pelan dari fondasi. Jadi seperti itu. Kalau rumah dibangun dengan fondasi yang kuat, ya tiangnya pasti kuat, temboknya kuat, gempa segede apapun pasti kuat dia mengatasinya. Gempa ini kan ibaratnya kayak cobaan di masa depan, ya. Karena gini, saya sampaikan kepada teman-teman, saya sampaikan ya, generasi muda itu sama seperti yang tadi saya sampaikan, mereka adalah kelompok yang punya semangat, punya pengetahuan, menggebu-gebu, tetapi mereka belum pernah merasakan yang namanya realitas. Ya, nah, kalau teman-teman pengen ngambil instan, berarti semangatnya menggebu-gebu, terus lewat jalur pintas, gitu kan ya. Maka ketika ada permasalahan sosial, saya sampaikan, teman-teman itu pasti akan mental. Ya, pasti akan mental. Beda dengan mereka yang memang menjalankan itu dengan apa ya, dengan benar-benar proses perjalanan gitu lah ya, benar-benar proses gitu. Jadi semua hantaman yang baik itu kerikil maupun besar itu menjadi sebuah pengalaman yang dia bisa manage ke depannya gitu. Jadi walaupun berkali-kali jatuh ya nggak akan mengalami kehancuran yang luar biasa parah gitu loh maksudnya. Memang jatuh bisa gitu, tapi nggak sakit-sakit banget gitu ya. Jadi pada terbang tinggi-tinggi gitu kan ya, ternyata jatuh sakit gitu kan ya. Yang penting terbang optimal, gitu kan ya. Yang penting terbang optimal, masih di langit ya, menikmati pemandangan. Ya. Kalaupun jatuh ya. Makanya kalau kalian tanya Insinyur Soekarno bermimpi itu nggak apa-apa tinggi gitu kan ya. Tapi kalau jatuh tetap di langit, jadi seperti itu. Walaupun jatuh tetap di langit, bukan langsung ke daratan gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau instan ya nggak ada masalah. Cuma ya itu tadi resikonya cukup besar. Ya resikonya cukup besar. Instan itu kan kayak contoh nih ya, yang saya maksud sebagai instan ini kayak gini. Kayak kerja tapi lewat jalur dalam. Kayak gitu lah maksudnya ya. Kan kayak begitu kan ya, pengennya instan gitu, lewat jalur dalam. Ya kalau misalkan kayak begitu bisa aja. Bener nggak? Bisa aja dan ya wajar aja. Mungkin karena linknya dia bagus, ya wajar dia bisa dapat posisi itu gitu kan ya. Ya kenapa yang lain nggak berusaha untuk apa namanya bersosialisasi apa segala macam kan jadi masalah juga. Tapi ya dia kan nggak kuat gitu. Tiba-tiba ada hadir menjadi sosok tertentu di situ dan dia kan akan menghadapi tantangan dari masyarakat sosial yang baru gitu loh. Bisa jadi malah dia tertekan, stres di akhirnya. Ya kan kayak gitu. Dan itu hasilnya malah menjadi sangat buruk nanti ke depannya, baik secara pikiran, ekonomi, dan segala macam. Gitu. Terus gimana caranya merubah agar generasi kita tidak menjadi generasi yang sifatnya instan? Gitu. Ya jelas lah yang dimunculin semangat-semangat petarung. Gitu. Makanya saya sampaikan ke teman-teman ya, kenapa kok di kampus ini banyak sekali lomba, PKM, masuk berprestasi, kompetisi debat, ya kan? Kayak anak SD aja, kadang ada beberapa yang nganggap kayak gitu. Saya menarik juga tuh, ada anak-anak kayak gitu. Kayak anak SD aja ada lomba-lomba kayak begitu segala macam. Padahal dia kerjanya cuma nongkrong, ngerokok-ngerokok di warung, sampai lupa kalau ada jam kuliah kayak gitu loh. Artinya apa? Artinya sejatinya dia nggak ditempa oleh, makanya gini, hal-hal kayak begitu kayak PKM apa segala macam itu sebenarnya media latihan untuk menempa kita dengan sesuatu yang sifatnya sulit gitu loh maksudnya. Itu kondisi-kondisi sulit loh.
Nggak sembarangan orang loh bisa mengatasi tingkat kestresan mengerjakan itu semua gitu. Makanya kalau teman-teman kenapa kok di kuliah itu harus yang namanya PKL atau magang kan? Kenapa kok ngerjain skripsi? Pak, kenapa kok kita nggak dilulusin aja? Kenapa harus ngerjain skripsi? Sejatinya itu adalah melatih teman-teman untuk bisa bermental menghadapi masalah gitu loh maksudnya. Ada masalah, teman-teman cari metode pendekatannya, kemudian di problematika itu dituntaskan gitu dengan ide teman-teman gitu loh maksudnya. Sebenarnya itu bukan hanya untuk sebatas lulus, tapi harapannya sebenarnya itu membuat kita akhirnya terlatih bahwa dalam menyelesaikan permasalahan sosial itu harus metodologis dan ilmiah gitu loh. Jadi mahasiswa itu jangan asal protes, jangan asal ngomong, asal demo, tapi sejatinya tidak ada diskusi di dalamnya gitu. Jadi kayak ibaratnya sekedar ketemu di warung kopi gitu kan ya, cerita, oh iya kayak gini. Ya kalau kayak begitu juga ibu-ibu juga bisa kali, nggak usah sekolah. Cukup ketemu di tempat pedagang pasar sayur, di tukang dagang sayur gitu kan ya, ketemu 2-3 ibu-ibu gitu ya. Insya Allah teman-teman akan mengobrolkan sesuatu nanti di situ. Nggak usah kuliah. Tapi kan beda dengan mahasiswa. Ada ruang khususnya, ada podiumnya, ada mimbarnya, dan berbicara nggak asal bicara gitu. Ada aturannya, ada etika ilmiahnya di dalamnya. Seperti itu. Ya, itu kalau dari saya ya. Untuk mengatasi budaya instan ya, kita harus latihan gitu dengan menempa, dengan bergesekan dengan realitas. Contoh saya dulu, kenapa saya banyak memahami berkaitan dengan aktivisme? Karena saya dulu aktivis, ya kayak gitu. Pernah dikejar-kejar sama intel polisi, gitu kan? Dikejar-kejar intel polisi, ditangkep, ya kan? Kemudian, ini nggak usah dicontoh, ya ini nggak usah dicontoh, karena memang beda generasi. Generasi saya agak gimana gitu. Kemudian sering diskusi di forum-forum mahasiswa segala macam. Makanya kalau kadang kan banyak orang berpikir, Pak, gimana ya caranya kok bisa public speaking, bisa ngomong lancar gitu, padahal nggak pakai teks segala macam. Karena udah kebiasaan di tempat realitas, kebiasaan. Jadi jangan pernah bermimpi teman-teman bisa langsung lancar ngomong apa segala macam. Kalau sejatinya nggak pernah ketemu sama orang gitu loh maksudnya, nggak pernah ngobrol depan orang lain gitu, nggak pernah ngisi materi dan segala macam. Makanya biasakan ditempa dengan realitas agar nggak shock ketika bertemu dengan realitas sesungguhnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, mungkin dari itu dari saya. Banyak Siap. banget yang Syukron, angkat Oh ya, tangannya. kita mentoringnya sampai jam 10 ya. Jadi diinfokan teman-teman, setelah mentoring selesai, setelah saya tutup, jangan langsung keluar ya, karena akan ada absensi. Absennya di dalam Zoom ini ya. Nggak bakalan disebar luas. Oke, ada satu penanya lagi terakhir. Ini dari Argi dan Alfi, Alif. Ya, saat ini pertanyaan menarik. Kenapa Islamofobia itu ada? Kenapa Islamofobia itu ada? Dan kenapa Islam selalu dikatakan radikal gitu kan? Pokoknya menuju ke hal-hal yang negatif. Nah, pertanyaan besarnya adalah peran kita menyikapi hal itu bagaimana, Sat? Itu singkatnya, Sat. Oke, jadi begini. Islamofobia ini lahir ya karena sejatinya adalah minim informasi tentang Islam. Ya, Islamofobia itu lahir karena minim informasi tentang Islam. Dan orang-orang memandang Islam itu dari karakter perorangan, bukan agamanya. Paham ya? Jadi dia kayak mengasosiasikan seorang tokoh itu dengan Islam. Dan seakan-akan tuh Islam itu si tokoh itu gitu loh. Padahal belum tentu si tokoh itu benar gitu loh maksudnya. Itulah yang menyebabkan akhirnya banyak kesalahpahaman di sana ya tentang itu, sehingga mereka bereaksi negatif. Contoh nih, saya tadi kan menyampaikan ya GTI, indeks Global Terrorist Index, dari peringkat 1 sampai peringkat 10 itu kan rata-rata negara Islam, benar nggak? Kalau baca datanya setengah-setengah, dalam bayangan kita mungkin wah ternyata Islam itu memang identik dengan terorisme. Itu kalau bacanya setengah-setengah. Nah, saya kan nggak menampilkan data secara keseluruhan. Teman-teman tahu, posisi terbawah negara dengan indeks terendah itu adalah Uni Emirat Arab. Negara Islam juga. Gitu loh. Jadi 10 negara dengan tingkat terorisme terendah, itu juga ada negara Islamnya gitu. Jadi itu kan tidak bisa diasosiasikan gitu kan, bahwa
identik dengan kekerasan, karena sejatinya negara yang paling tidak teroris itu adalah negara-negara Islam juga gitu. Paham ya? Tapi kan namanya media massa itu kan mereka punya pangsa pasar sendiri gitu kan ya. Mereka berharap adanya provokasi secara sosial dan segala macam. Akhirnya menyebabkan propaganda yang selalu ditampilkan di media massa itu adalah tentang Islam yang buruk-buruknya aja gitu. Jadi Islam yang buruk-buruknya aja, Islam yang tertinggalnya aja gitu. Padahal kalau ngomong bicara sebagai negara dengan tingkat kemakmuran juga, negara Islam juga negara yang makmur gitu. Nggak semua negara Islam berkonflik. Ya, nggak semua negara Islam itu berkonflik. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya karena masyarakat Barat, jadi gini, masyarakat Barat itu walaupun mereka pinter, mereka jarang terlalu memahami masalah agama. Jadi kalau bicara tentang Islam, mereka akan bicara tentang updatean terbaru kondisi Islamnya, bukan tentang agama Islamnya. Saya punya pengalaman di Polandia. Teman saya kan non-muslim semua rata-rata kan, non-muslim semua, apalagi orang Polandia ini kan identik dengan negara yang penduduknya adalah Katolik taat. Polandia itu Katolik taat. Nah, salah satu mahasiswa Indonesia itu kan pakai jilbab. Namanya teman saya namanya Fitria Rosadela. Nah, teman-teman dari Polandia ini tiba-tiba nanya saya, Win, kenapa sih kok Dela harus pakai jilbab terus? Bukannya itu ini ya membuat perempuan jadi sengsara ya kan? Kemana-mana harus pakai jilbab, gitu. Mau ngapa-ngapain pakai jilbab itu kan ribet gitu. Saya bilang kayak begini simpelnya. Kalau perspektifnya orang Polandia mungkin ribet. Tapi dalam perspektifnya Dela, itu adalah caranya Dela diproteksi gitu loh maksudnya. Jadi kalian nggak boleh egois dong, gitu. Nggak boleh menyamakan antara nilai budaya Eropa dengan nilai budaya kami. Agak berbeda. Kalau kami orangnya cemburuan, laki-lakinya cemburuan misalkan ya begitu kan ya. Karena kenapa? Karena itu bukti cinta kami ke pasangan kami, atau bukti kami menjaga adik kami, menjaga anak perempuan kami. Itulah buktinya gitu loh. Cinta kami kepada mereka, makanya mereka berjilbab. Dan mereka juga merasa aman ketika mereka menggunakan jilbab, nggak merasa keberatan. Nah, beda dengan kalian. Kalau bagi kalian itu kan seperti sebuah paksaan, kan kayak gitu, segala macam. Jadi kalau saya bilang, jadi kalau Dela kalian minta lepas jilbab, dia malah nangis. Dia malah nangis kayak gitu kan, segala macam. Dan kalian juga nggak mau kan dipaksa berjilbabnya gitu. Ya nggak mau, dia bilang. Jadi seperti itu terkait dengan perspektif aja sebenarnya, ya. Dan mereka nggak mengambil dari sumbernya, yaitu dari ajaran agama Islam, tapi mereka mengambil dari perspektif orang gitu. Apalagi mereka ngambilnya rata-rata dari perspektif media massa, dan media massanya adalah media bahasa Barat, ya, yang notabene secara budaya memang berbeda dengan Islam gitu. Itulah makanya kenapa kok Islamofobia itu marak di negara-negara Barat kayak gitu, terutama Eropa dan Amerika. Mereka salah paham. Dan bahkan ya, minta maaf ya, informasinya sih kadang agama kita juga dijelek-jelekan lewat institusi gereja mereka juga gitu maksudnya. Soalnya ada yang pernah cerita kayak gitu kemarin ke saya waktu di Polandia. Dia bilang pendeta kami soalnya bilang kayak begini, orang Islam tuh kayak begini gitu kan ya. Jangankan mereka yang salah perspektif, dong kita orang Islam aja yang kadang nggak ngerti kok tentang perspektif budaya, sosial, politik, budaya berdasarkan Islam itu sendiri, ya kan? Contoh, bagaimana jawaban teman-teman kalau seandainya kayak gini? Saya sering banget dapat pertanyaan kayak begini waktu di Polandia. Win, kenapa kok? Karena memang Nabi Muhammad itu selalu diidentikan dengan orang yang suka kawin gitu, maksudnya di Barat. Saya selalu bilang kayak begini, teman-teman, gini, saya lihat perspektifnya itu harus dirubah pakai perspektif sosial. Saya selalu bilang kayak begitu. Yang dinikahi oleh Nabi Muhammad itu monogami sampai istri pertamanya meninggal. Jadi Nabi Muhammad tuh dulu waktu masih ada istri pertamanya Khadijah itu nggak poligami, ya. Tapi ketika Khadijah meninggal, ya, kemudian pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu rata-rata itu adalah pernikahan yang sebenarnya ada nilainya di dalamnya. Contoh, salah satu istri beliau kan adalah mantan istri budak. Mantan istri budak, sedangkan seorang istri budak saat itu kan dianggap sebagai wanita paling hina. Udah budak pasangannya lagi kan kayak gitu maksudnya. Dianggap hina oleh masyarakat.
Dan ketika Nabi Muhammad menikahinya, apa yang terjadi di masyarakat? Perubahan sosial yang drastis itu. Nggak ada lagi istilah ngolok-ngolok perempuan sebagai ada perempuan rendahan, ada perempuan yang tinggi gitu loh maksudnya. Nggak ada lagi, hilang. Siapa yang berani menghina beliau, berarti menghina istri Rasul dong. Benar nggak? Itulah luar biasanya. Pernikahan yang berikutnya, beliau menikah dengan salah seorang anak dari pimpinan Yahudi, ya, seorang Bani. Ada nilai tersendiri juga. Itu menyatakan bahwa tidak ada yang namanya proses penggenosidaan atau proses pembantaian suatu Bani gitu loh di dalam Islam. Toh ternyata Nabi Muhammad menikahi orang dari Bani tersebut dan menjadikan hubungan itu sebagai hubungan yang membuat Islam dan Bani tersebut menjadi lebih harmonis gitu loh maksudnya. Kita yang selalu salah kita yang nggak punya banyak informasi gitu loh. Sehingga akhirnya Islamofobia itu terjadi. Sejatinya itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita keruk dari berbanyak ini. Rasulullah itu, Masya Allah. Ada yang umurnya lebih tua dari beliau istrinya kan. Jadi nikah bukan nikah sembarangan kayak kita. Ya, kalau kita mah cari yang enak-enak aja. Ya nggak ada sama sekali nilai-nilai revolusionernya gitu. Hanya dari prosesi pernikahan tuh nggak ada kita itu. Beda dengan Rasulullah, nikah pun itu karena ada visi revolusionernya gitu. Ya itu bedanya kita dengan orang mulia itu seperti itu. Ya gitu. Dan itulah akhirnya terjadi Islamofobia. Ketidaktahuan itu dipanas-panasi dengan perspektif budaya barat. Ya tambah. Dan ternyata ketika mereka bertemu dengan saya yang muslim, dengan teman saya yang muslim, mereka akhirnya mikir, saya kira kalian kalau muslim tuh orangnya agak keras-keras ya, agak kaku, tertutup gitu. Ternyata kalian orangnya malah lebih asik daripada orang Polandia katanya. Malah lebih suka bercanda segala macam. Dia bilang, ya iyalah. Ya ini kami orang muslim yang real yang bisa kalian lihat, saya bilang. Jadi kayak begitu. Jadi jangan salah paham lagi dengan Islam. Terus saya tanya, kalian kok banyak tahu informasi tentang Islam segala macam? Emang ke gereja berapa kali? Waduh, saya kapan nih terakhir kali ke gereja? Kayaknya SMP kayaknya. Sejatinya emang kagak pernah belajar apapun, saya bilang. Berarti kamu dari awal, saya bilang, emang dari awal nggak percaya Tuhan, gitu kan. Itu seperti itu. Karena memang kalau di dunia kampus rata-rata memang ateis, kalau tak amati. Rata-rata ateis, nggak percaya dengan agama. Karena mereka trauma dengan agama. Ya, karena mereka trauma dengan agama. Traumanya dengan Katolik, ya. Traumanya dengan Katolik, bukan dengan Islam. Oke, itu dari saya. Kenapa kok bisa ada Islamofobia? Ya, sejatinya adalah karena tidak utuhnya informasi. Makanya, ini kalian pemuda nih ya, punya kemampuan mengakses internet, bisa buat situs segala macam. Buatlah situs-situs, buatlah banyak sumber informasi yang menyampaikan tentang Islam itu indah, rahmatan lil alamin, damai dan segala macamnya. Buatlah. Nggak harus pakai label-label bahasa Arab, nggak usah lah. Cukup pakai bahasa-bahasa yang normal segala macam, tapi di dalamnya kayak ada ide gagasan membangun masyarakat, nggak harus Islam gitu, membangun masyarakat ya. Nanti lama-lama orang akan dekat dengan kita dengan sendirinya gitu. Orang-orang non muslim, sehingga akhirnya hilang itu Islamofobia dalam kepalanya. Jadi seperti itu. Ya itu dari saya. Berakhir ya? Siap. Syukuran Ustaz atas tanggapannya. Itu ya teman-teman, kita cukupkan untuk tanya jawab ya. Ini Ustaz kebetulan banyak sekali yang mau bertanya. Tapi mohon maaf dibatasi dengan waktu ya Ustaz ya. Ya mungkin Ustaz kata penutup ada Ustaz? Oke. Teman-teman sekalian, ya. Generasi masa depan itu yang ditentukan oleh generasi hari ini. Saya sampaikan ya, generasi masa depan itu ditentukan oleh generasi hari ini. Dan generasi masa depan itu bukan generasi sembarangan. Generasi masa depan itu adalah generasi anak kita. Generasi cucu kita. Intinya apa? Kita adalah orang-orang yang akan menjaga generasi-generasi itu. Dan kita akan bertanggung jawab dengan generasi-generasi itu. Kalau besok di masa depan anak-anak dan cucu kita bermasalah secara moral, bisa jadi itu adalah karena gagalnya kita dalam memproteksi generasi kita sendiri. Ya, jadi saya sampaikan kepada teman-teman, yuk sebagai anak-anak muda, punya potensi yang besar, punya fisik yang bagus, punya mental yang bagus,
seringlah berkumpul, membicarakan hal-hal yang penting, ya, menggagas ide-ide perubahan, dan bukan hanya menggagas, tapi juga mengaplikasikan ide-ide perubahan tersebut. Dari hal yang kecil itu tidak apa-apa. Yang penting itu adalah sesuatu yang bisa diwariskan untuk masa depan. Ya, kecil bagi kita belum tentu bagi orang lain. Ya, jadi seperti itu. Dan belum tentu juga itu kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat wajar dari gagasan ide kita yang akhirnya menjadi sebuah budaya baru yang baik, itulah yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya minta maaf ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum